Presiden Erdogan kembali mengeluh mengatakan bahwa serangan Israel terhadap Suriah dan Lebanon telah mencapai titik di mana mereka menjadi ancaman bagi Turki dan seluruh dunia. Berbicara sih di hadapan parlemen negaranya sendiri, beliau mengatakan, kutipan, tidak ada yang seharusnya bertindak nekat di sana dan itu harus dihentikan. Berikut adalah pernyataan Erdogan dengan kata-katanya sendiri. Netanyahu. Serangan-serangan oleh Netanyahu dan jaringan pembunuhnya terhadap Suriah dan Lebanon telah mencapai titik di mana mereka mengancam Turki, sama seperti kedua negara bersaudara ini. Kami tidak akan menutup mata terhadap serangan apapun terhadap saudara-saudara kami. Sekarang orang-orang ini dan kaki tangan mereka berkeliling membuat ancaman yang disebut-sebut ditujukan kepada Turki. Tidak perlu kalian mengatakan hal ini. Kami sudah sangat tahu niat, tujuan, dan sasaran kalian. Kami melihat dengan sangat jelas apa yang sedang kalian kejar. Kami sepenuhnya sadar apa tujuan akhir dari ilusi tanah yang dijanjikan itu. Insyaallah. Kami tidak akan pernah mengizinkan ini. Dan kita kembali bersama koresponden senior I24 News English Owen Alterman. Jadi apakah dia benar-benar serius? Kamu bisa lihat dia sangat bersemangat. Apakah ini serius? Ini pidato yang serius dan pidato yang penting, Emily. Lihat, kita baru saja mendengar bagian tentang tanah yang dijanjikan itu. Dan ya, ada unsur agama di sana-sini. Tapi sebagian besar, Emily, ini bukan tentang agama. Ini tentang geopolitik. Bukan tentang ideologi. Ini tentang kekuasaan. Apa yang ingin dikatakan Erdogan? Dia mengatakan di bagian lain pidatonya, Suriah dan Lebanon adalah negara merdeka. Tapi kami di Turki memiliki geografi kasih sayang untuk kedua negara itu. Emily, aku tidak tahu apakah kamu merasakan kasih sayang itu, tapi mereka akan segera merasakannya di Beirut dan Damaskus, karena Erdogan mengirimi mereka kartu Valentine. Pada dasarnya mengatakan, dan dia mengatakannya secara terang-terangan, keamanan Turki tidak dimulai di Hatay, di Antakya, Antioquia kuno di pesisir Mediterania. Itu dimulai di Aleppo, dan berlanjut ke Damaskus, dan dimulai di Beirut. Artinya, Emily, kami, Turki, memiliki wilayah pengaruh yang kami nyatakan yang membentang hingga ke perbatasan selatan Suriah dan Lebanon dan meluas ke Laut Mediterania. Dia berbicara tentang dan mengancam mereka yang sedang mengerjakan pipa untuk membawa gas melalui Siprus dengan mengatakan siapapun yang melukai hak-hak Turki seperti yang dia definisikan, tentu saja, atau hak-hak warga Siprus Turki seperti yang dia definisikan, tentu saja. Nah, maka Turki akan merespons mereka dengan keras. Dan apa artinya itu? Maksudku, apakah mereka punya tentara yang cukup kuat untuk melakukan itu? Turki punya tentara terbesar kedua di NATO, Emily. Ini tentu saja adalah tentara yang sangat-sangat serius yang mendapatkan senjata dari Amerika. Itu cerita lain yang juga kontroversial di Amerika Serikat. Tapi ya, Turki memang punya militer yang sangat-sangat serius. Dan ya, ini adalah ancaman tindakan militer. Saya rasa itu cukup jelas bagi semua orang yang mendengarkan pidato ini. Dan itulah yang ingin Erdogan sampaikan lewat pidato ini. Tapi ini bukan soal agama, ini soal kekuasaan. Ini tentang Turki yang mengatakan bahwa merekalah yang memiliki wilayah pengaruh di Lebanon dan di Suriah. Emily, dalam banyak hal ini ditujukan sama besarnya kepada Iran seperti halnya kepada Israel. Apa yang telah kita lihat dari Iran dalam seminggu terakhir? Iran mengatakan, hati-hati, Lebanon adalah bagian dari wilayah pengaruh kami. Dan ketika kalian, Israel, menyerang Lebanon, kami, Iran, menganggap itu sekali lagi bertentangan dengan prinsip hukum internasional manapun. Tetapi kami, Iran, menganggap itu sebagai serangan terhadap kami dan keamanan kami. Dan itulah mengapa kami merasa bahwa kami punya hak. Tentu saja, mereka tidak punya, tetapi kami punya hak untuk merespons kalian, Israel, atas apa yang kalian lakukan. Erdogan menyatakan hak yang sama persis. Keamanan kami dimulai di Lebanon dan Suriah. Itu tidak dimulai di perbatasan kami sendiri. Negara-negara ini adalah bagian dari lingkup pengaruh kami. Ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ini tidak ada hubungannya dengan tanah yang dijanjikan. Ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Ini adalah kekuasaan telanjang jika Anda mau. Ini adalah nasionalisme. Jika selama beberapa tahun terakhir ada tuduhan bahwa Erdogan ingin membangun kembali Kekaisaran Ottoman, nah di sini dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia ingin melakukannya, setidaknya sebagian. Saya rasa itu adalah cara yang masuk akal untuk membaca, mendengarkan, dan menafsirkan pidato tersebut. Bahwa Suriah dan Lebanon adalah negara-negara yang lemah, dan mereka membutuhkan kekasih mereka di Turki dengan apa yang disebutnya geografi kedekatan untuk datang ke sana. Jadilah milikku, jadilah milikku, jadilah milikku. Kamu sedang membentuk tanda hati, dan itulah yang dia ingin orang-orang lakukan di Lebanon. Maafkan saya. Bagaimana dengan Israel? Bagaimana keadaannya? Ya, Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan bahwa Erdogan, karena semua yang dia lakukan, mendukung Hamas, memenjarakan lawan-lawannya, dan sebagainya, adalah orang terakhir yang seharusnya membuat pernyataan moral terhadap militer Israel. Kami memiliki cuitan Netanyahu di layar.
Dan kemudian Israel akan terus merespons serangan proksi Iran di Lebanon, menjelaskan mengapa Israel merasa perlu menyerang di Lebanon dan Suriah. Harus dikatakan, Emily, bukan berarti saya membela Erdogan, sama sekali tidak. Namun memang ada perubahan dalam kebijakan Israel di Lebanon dan Suriah dengan pembentukan zona penyangga Israel di Suriah setelah jatuhnya rezim Assad. Meskipun begitu, hal itu berpotensi bisa dinegosiasikan dengan pemerintah Suriah yang baru dan dengan apa yang terjadi di Lebanon. Mengingat parahnya serangan terhadap komunitas Israel di utara. Apa yang telah kita lihat dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Memang ada perubahan dalam kebijakan Israel. Tapi untuk mengatakan bahwa langkah-langkah itu merugikan keamanan Turki, merugikan keamanan seseorang yang sedang duduk di sana dengan kopi atau tehnya di Istiqlal Istanbul. Benar begitu? Tehnya memang enak, jujur saja. Kopi Turki juga. Tapi mengatakan itu merugikan keamanan mereka. Dan karena alasan itu, ketika Israel mengambil langkah seperti itu, Turki adalah negara yang akan turun tangan dan merasa perlu merespons. Dan kita kesampingkan dulu bagaimana kita merespons di sini, di Israel. Bayangkan apa yang mereka pikirkan di Beirut setelah mereka mendengar pidato ini. Seolah-olah Joseph Allen belum cukup punya kekhawatiran dengan campur tangan Iran di Lebanon dan membangun kelompok proksi di Lebanon. Nah, 5 tahun ke depan, dia mungkin harus khawatir tentang orang ini. Tentang Erdogan yang membangun proksi di Lebanon dan bertarung memperebutkan negara itu. Jika Lebanon selalu menjadi medan pertempuran bagi kekuatan asing yang membangun pengaruh, sekarang kita punya satu lagi pihak yang ingin mengirimkan pesan-pesan cintanya lewat geografi kasih sayang mereka. Aku tidak bisa menghilangkan frasa itu dari kepalaku. Ya, karena sinisme itu begitu kental. Ya. Tapi menurut saya, inti utamanya di sini adalah pidato yang sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk Israel. Dan pidato ini bukan tentang agama. Ini tentang kekuatan mentah. Dan Erdogan sedang melepas topengnya. Tidak ada lagi penyamaran.